Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Rato. Sehat selalu kabar hari ini. Alhamdulillah sehat Pak Kamto. Ya, sebelum masuk ke materi Pak Rato, kita sapa teman-teman dulu aja. Selamat pagi Bapak Ibu Guru peserta IHT yang hebat. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita masuki hari Jumat, hari yang ketiga untuk IHT hari ini. Hari Jumat, insya Allah hari yang penuh rahmat. Semoga hari ini selalu dipenuhi dengan nikmat, selalu bersemangat dan tetap sehat. Amin. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf yang kami hormati, serta Bapak Ibu Guru peserta IHT yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pelatihan implementasi kurikulum SMKPK. Bapak Ibu Guru beserta pelatihan yang kami hormati, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu Guru memberikan tugas daring pada para siswa, juga mungkin Bapak Ibu Guru masih berjuang di tengah-tengah kesibukan untuk menuntaskan LMS yang mungkin belum 100%. Ya, mungkin di akhir-akhir ini banyak istilah untuk IHT ini. Ada yang menyebutkan ada pejuang centang. Ada juga yang menyebutkan pantang pulang sebelum centang. Untuk itu kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu Guru yang sudah dengan semangat untuk mengisi LMS dan mengerjakan tugas-tugas di IHT ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sebelum acara penyampaian materi kita disampaikan oleh Dr. Susoto, saya sampaikan untuk acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi kerangka kurikulum oleh Bapak Dr. Andes Suroto MPD, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk pertemuan pada pagi hari ini, untuk pembukaan kita awali yang beragama Islam dengan mengucap basmalah, dan yang berkeyakinan lain kita serahkan. Mari kita awali dengan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu Guru yang hormati, acara yang kedua adalah penyajian materi kerangka kurikulum oleh Bapak Dr. Andes Suroto, MPD. Waktu kami serahkan. Kita nanti sampai jam 10.30 Pak Raton, ya? Nanti sampai jam 10 kita materi, untuk jam 10 lebih lewat 10 sampai 10.30 nanti adalah sesi tanya jawab. Baik. Monggo untuk waktu selanjutnya saya serahkan Pak Dr. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih Pak Kamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya bangga dengan Bapak Ibu ya. Marilah di kesempatan yang baik ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua saat ini diberi sehat sehingga kita bisa mengikuti IHT, implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan. Dan pada kesempatan ini, mari kita mendoakan teman-teman kita yang saat ini mendapat ujian dari Allah, dicoba sakit, mudah-mudahan bisa bersabar
dan segera diberi kesembuhan, sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu telah mengikuti acara HIAT ini. Sampai saat ini sudah 95 ya yang mengikuti ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi oleh-oleh ya. Berbagi oleh-oleh hasil BIMTEK saya. Nah, jadi hasil BIMTEK yang saya dapatkan, saya mewakili teman-teman materi yaitu kerangka dasar kurikulum. Ya. Saya kira ini materi yang kita anggap krusial karena ini sangat teknis sekali dan substansi perubahan ini ada di materi ini. Maka tadi Pak Kamto sudah menyampaikan bahwa nanti ada sesi diskusi tanya jawab karena memang materi-materi ini materi yang sangat teknis baik di kejuruan maupun di umum ya. Ya, kita sifatnya berbagi dan ini masih proses Bapak Ibu ya. Karena masih ada pendampingan dari Balai Besar, dari perguruan tinggi dan juga dari dinas. Jadi masih proses berlangsung. Kalau memang ada mungkin 1-2 masih mungkin keraguan, perbedaan persepsi itu hal yang wajar ya. Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Merdu, Pak. Jelas, Pak, jelas. Merdu, Pak. Oh, iya. Jelas. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Bisa, jelas. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya izinkan akan share materi ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun. Terima kasih ya. Jadi saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada KPK yang di sini adalah kerangka dasar kurikulum. Ya. Oke. Nah, pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan, nah ini ada 10 ya, 10 materi yang ini tidak diberlakukan pada SMK di luar SMK PK. Hanya SMK PK yang menerapkan ini. Jadi materi adalah kerangka dasar, spektrum kurikulum, nanti ya struktur kurikulum yang ini nanti akan kita bahas lebih banyak, kemudian capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian perangkat ajar, kemudian proyek, penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, kemudian kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian kewenangan mengajar guru, dan evaluasi pembelajaran. Ya. Ini yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru dari hasil BIMTEK, tapi ini kita bagi pada 10 hari. Ya. Pada hari ini, nanti terutama dari nomor 1 sampai 3 ini yang akan kita bicarakan, dan ini memang substansi dari perubahan yang akhirnya dampaknya ke bawah itu. Nah, kerangka dasar, ya. Bahwa kerangka dasar atau kurikulum yang dikembangkan, ini semuanya harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya, yang terdiri dari 6 dimensi. Ya. Ini sesuatu yang baru ya bagi kita. 6 dimensi meliputi
dimensi pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian dimensi ketiga bergotong royong. Dimensi keempat mandiri. Dimensi kelima bernalar kritis. Dan juga yang terakhir adalah kreatif. Nah, jadi nanti proses pembelajaran kegiatan semua harus mengacu ke profil pelajar Pancasila. Kerangka kurikulum ini dibagi menjadi 3 bagian besar, ya. Yang pertama adalah struktur kurikulum, di mana struktur kurikulum ini nanti berisi beberapa mata pelajaran, ya, beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari dan sekaligus mengarahkan kepada kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, di SMKPK ini ya dari materi pembelajaran, mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum nanti akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum sebelumnya ini dari mata pelajaran diturunkan menjadi KIKD. Tapi kalau di SMKPK ini dari mata pelajaran yang ada di kurikulum ini dijabarkan, diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi karena masing-masing mata pelajaran ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, nah ini akhirnya juga timbul beberapa prinsip pembelajaran dan sekaligus nanti dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan ini diukur menggunakan asesmen. Ini saya kira nggak perlu. Nah, ini kerangka kurikulum ya. Nah, ini. Yang pertama ada tujuan nasional pendidikan ya. Ini yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2003. Nah, kemudian dijabarkan ke profil pelajar Pancasila. Nah, oh iya, saya ingin menambahkan bahwa yang dimaksud pelajar Pancasila ini bukan pelajar saja di situ ya. Jadi pelajar Pancasila ini adalah pelajar Indonesia yang melahirkan pembelajar sepanjang hayat. Artinya pelajar Pancasila di sini, pelajar di sini adalah bisa pelajar itu sendiri atau termasuk pendidik atau yang sudah lulus, ya. Kemudian dia akan terus belajar, terus meningkatkan kompetensinya dan juga sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelajar di profil pelajar Pancasila ini tidak hanya siswa, tapi bisa gurunya atau yang sudah lulus yang terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian dari profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 dimensi tadi, ini kemudian akan diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan, kemudian turun lagi pada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ini 4 standar ini yang langsung berhubungan dan ditunjang oleh standar-standar yang lain. Standar yang lain. Kemudian dari standar yang ada ini dijabarkan lagi ya
ini menjadi struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, yang mana ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian nanti dengan dilengkapi dibantu buku teks, ada modul ajar, kemudian beberapa panduan proyek, profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga contoh kurikulum operasional di satuan pendidikan, maka kemudian akan disusun kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi kalau struktur pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen ini semua dari pusat, tugas kita di sekolah ini adalah menyusun kurikulum operasional di SMKPK ini. Nah, dan kita sendiri ya, di kita sendiri baru minggu yang lalu ini saya mengambil pengesahan kurikulum 2013. Tapi ini kita akan segera lagi menyusun kurikulum yang baru. Khususnya adalah untuk kelas 10 untuk kurikulum SMK PK. Kemudian Bapak Ibu untuk melengkapi kerangka di atas, ini ada kerangka pembelajaran ya, atau kurikulum di kita. Nanti tentu saja kita akan mengenal spektrum keahlian. Nah, spektrum keahlian, maaf. Pertama, spektrum keahlian. Nah, di mana di spektrum yang baru ini di SMK PK ini hanya berisi daftar bidang keahlian dan program keahlian. Hanya itu, tidak ada kompetensi keahlian. Adapun konsentrasi keahlian ini dikembangkan oleh sekolah. Jadi sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan konsentrasi keahlian, tentu saja sesuai dengan peluang atau pasar yang ada. Kemudian dari spektrum keahlian ini diturunkan menjadi struktur kurikulum. Nah, yang di sini di struktur kurikulum yang di SMK PK ini ada 2 kelompok besar dan juga ada 1 kelompok penunjang. Nah, jadi ada kelompok umum A dan kelompok kejuruan B, dan juga ada yang 2 ini adalah intrakurikuler, yang ketiga adalah kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi kalau kurikulum 2013 sebelumnya kita mengenal ada muatan nasional, muatan wilayahan, kemudian kejuruan. Yang kejuruan itu dibagi ada dasar bidang keahlian, dasar program, dan juga kejuruan. Ya, ada C1, C2, dan C3. Tapi di yang baru ini ada kelompok umum, kelompok kejuruan, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kemudian dari struktur kurikulum ini kemudian dijabarkan menjadi capaian pembelajaran dan juga ada pembelajaran dan asesmen. Di capaian pembelajaran ini ada memuat identitas mapel, rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran, dan referensi. Tentu saja ini hal yang baru. Pada waktu yang berbeda, nanti akan disampaikan khusus materi ini, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian nanti disusun untuk menanjang adalah perangkat ajar. Ya. Perangkat ajar antara lain ada kurikulum operasional satuan pendidikan, ada buku atau bahan ajar, ada modul, juga ada panduan proyek penguatan
Program Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Termasuk dari Dirjen baru minggu ini menugaskan atau minta ke Dinas Provinsi untuk mengadakan BIMTEK terkait dengan implementasi penguatan program pelajar Pancasila. Kita disuruh mengumpulkan 10 orang, ini baru proses, nah saya belum tahu perkembangannya. Nah, kemudian spektrum keahlian. Nah, spektrum keahlian SMK, kalau berdasarkan peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018 sebelum ini ada 9 bidang keahlian, ada 9 program keahlian, juga ada 146 kompetensi keahlian. Tapi di spektrum keahlian pada program SMK PK ini hanya ada 10 bidang keahlian, tambah 1 ya, dan 50 program keahlian, tetapi kompetensi keahlian tidak ada. Nah, di sini nanti untuk konsentrasi, nah, ini diserahkan ke sekolah untuk membuka ya konsentrasinya yang dikehendaki, tentu saja kembali sesuai dengan prospek atau peluang yang ada. Jadi ini sangat akan berpengaruh di sekolah kita. Maka setidaknya setelah pertemuan ini, karena kurikulum ini harus segera diterapkan, Bapak Ibu KPK khususnya ini nanti bisa kemudian menentukan, ya mungkin diskusi dengan di jurusannya, menentukan kira-kira langkah-langkah apa, nah, atau mungkin konsentrasi apa yang akan dibuka, ya sesuai dengan spektrum yang baru ini. Ini Bapak Ibu spektrum keahlian. Ini hal yang baru. Yang nomor 1 adalah teknologi konstruksi dan properti. Ada teknik perawatan gedung, ada konstruksi dan perawatan bangunan sipil. Kalau dulu mungkin KGSP, ya, lari ke sini. Teknik konstruksi dan perumahan, kemudian desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, ini masih ada sama kemarin. Dan teknik furnitur. Nah, ini kepada Pak Darmawan dan kawan-kawan. Nah, dipersilahkan. Nah, apa memilih yang di DPIB ini, nah, 2 kelas, atau DPIB dengan konstruksi dan perawatan bangunan sipil, monggo. Ya, sesuai dengan kemampuan, termasuk sarpras penunjangnya, ini bisa berdiskusi di jurusannya. Yang kedua, ini teknologi manufaktur dan rekayasa. Nah, ini. Nah, di sini nih banyak perubahan. Nanti ada teknik mesin, teknik otomotif, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, teknik logistik, teknik elektronika, teknik pesawat udara, teknik konstruksi kapal, kimia analis, nah, dan teknik kimia industri. Kalau dulu nggak pakai teknik ya, ini teknik kimia industri, teknik tekstil. Nah, di sini yang mungkin paling menyolok nanti di otomotif dan mesin kalau di kita. Nah, kalau elektronika tidak begitu, hanya ketambahan TOI. Nah. Yang ketiga, ini energi dan pertambangan. Nah, ini sesuatu yang baru juga. Kalau semula, teknik tenaga listrik ikut di atasnya tadi, sekarang teknik tenaga listrik dipandang sebuah energi, masuk di kelompok energi dan pertambangan. Kemudian teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, dan teknik perminyakan. Jadi TPMP, GP, listrik, satu di sini. Dan yang keempat, ini teknologi informasi. Nah, ini di SIJA. Adanya ada 2 program keahliannya, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game, kemudian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini sesuatu yang baru, tentu saja Pak Ugi dan kawan-kawan harus menentukan pilihan di sini. Nah, ini enggak ada di kita. Ya. Lanjut, ini juga enggak ada. Ya. Cuman Bapak Ibu kalau memang
kita SDM memungkinkan, Sarpras memungkinkan, mendukung, bisa saja kita membuka program yang baru dari yang ada di sini. Nah, ini. Nah, sekarang konversi spektrum keahlian program SMK Pusat Keunggulan. Ya, karena ada perubahan-perubahan, ini disajikan konversi spektrum keahlian. Nah, di sini yang pertama teknologi konstruksi dan properti. Kalau sebelumnya, nah ini kita mempunyai jurusan ini toh, di Pak Darmawan, ada KGSP, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Ini menjadi teknik perawatan gedung. Nah, jadi kalau KGSP ingin dipertahankan, berarti bukannya nanti yang satu adalah teknik perawatan gedung. Kemudian kalau di kita dulu ada DPIB, tetap di sini ada DPIB bertahan. Nah, ini. Yang lain-lain ini dulu di kita nggak ada memang. Tapi yang jelas dari kalau dulu di sebelumnya konstruksi jalan irigasi dan jembatan, ini menjadi konstruksi dan perawatan bangunan sipil. Jadi berubah. Bisnis konstruksi dan properti, ini berubah menjadi teknik konstruksi dan perumahan. Kemudian di teknik geomatika dan geospasial, ini kita tidak ada. Oh ini ya. Kemudian teknik ketenaga listrikan. Nah, kalau dulu banyak seperti ini, ada teknik pembangkit, teknik jaringan, teknik instalasi, teknik otomasi industri, teknik pendingin, teknik tenaga listrik. Nah, ini di kurikulum SMK-PK di elektronika. Nah, jadi ikut di program keahlian teknik elektronika. Nah, ini yang termasuk mesin ini ya. Nah, mesin. Nah, ini teknik pemesinan sekarang menjadi teknik mesin. Nah, teknik pengelasan menjadi teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Teknik pengecoran, teknik mekanik industri, teknik perancangan dan gambar mesin menjadi satu teknik mesin. Kemudian teknik fabrikasi logam dan manufaktur ini menjadi teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Jadi di mesin Pak Eko ya, Pak Eko Subagio, ini yang jurusan kita. Ini kalau ingin bertahan seperti yang kemarin, berarti teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Tetapi kalau kita ambil teknik mesin, nah, teknik mesin berarti nanti ada konsentrasinya bisa teknik pemesinan, teknik pengecoran logam, teknik mekanik industri, teknik perancangan dan gambar mesin. Jadi banyak ininya ya. Nah, bahkan dari teknologi pesawat udara ini ada yang ke mesin ya. Ini aircraft pitching, ini masuk ke teknik mesin. Kemudian airframe mekanik juga masuk teknik mesin. Kemudian aircraft electricity, ini ikut tenaga listrik. Aviation elektronik masuk elektronika. Nah ini yang terkait dengan di kita. Termasuk nanti di teknik instrumentasi industri, ini yang teknik instrumentasi logam, juga masuk teknik mesin. Kemudian instrumentasi dan otomasi proses masuk berubah di teknik elektronika. Nah, kemudian di teknik kimia, teknik kimia yang kemarin ada analisis pengujian laborat, ini masuk ikut di kimia analis. Kemudian kimia analis sama, masih kimia analis. Kemudian kimia industri, ini sekarang berubah menjadi teknik kimia industri. Kemudian kimia tekstil, ini menjadi teknik kimia industri. Kemudian di otomotif, nah ini juga cukup signifikan perubahannya. Jadi yang kemarin bermacam-macam kompetensi keahlian, ini diwadahi menjadi satu program keahlian yaitu teknik otomotif. Jadi
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kompetensi keahlian di kurikulum sebelumnya, ini sekarang menjadi teknik otomotif. Kemudian langsung saja ke teknik elektronika. Nah, teknik elektronika kemarin ada teknik audio video, kemudian kompetensi keahlian teknik elektronika industri, mekatronika, teknik elektronika daya dan komunikasi, teknik instrumentasi medis. Nah, ini menjadi nanti masuk di program keahlian teknik elektronika. Termasuk di dalamnya nanti tadi di atas tadi ada termasuk otomasi masuk di situ. Nah, jadi kelihatan sekali ya. Nah, ini. Kemudian di perminyakan TPMP ya. Kalau dulu ada program keahlian teknik perminyakan, kompetensi keahliannya. Kalau di kita dulu ya, ini ada teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia. Kemudian ada teknik pemboran, teknik produksi. Sekarang di program yang baru masuk dalam satu program yaitu teknik perminyakan. Kemudian untuk geologi pertambangan, yang dulu program keahlian geologi pertambangan, kompetensi keahliannya juga geologi pertambangan. Nah, di yang baru, program keahlian yang baru, ini sekarang pakai teknik geologi pertambangan. Nah, itu. Saya kira untuk di spektrum itu banyak perubahan yang harus kita alami ya di sekolah kita. Nah, ini tambahan lagi nih, termasuk dari pertanian. Kalau dulu ada alat mesin pertanian, ada otomatisasi pertanian, ini juga masuk ke program keahlian teknik otomotif. Nah, jadi satu program keahlian bisa konsentrasinya banyak sekali. Itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi spektrum keahlian. Sekarang kita masuk ke struktur kurikulum. Nah, ini sesuatu yang sangat fundamental di kejuruan ya. Ini bahwa struktur kurikulum yang baru ini, jadi ada 2 kelompok besar plus 1 kelompok ya. Kalau saya sampaikan kalau kemarin kita mengenal ada sebelumnya 3 kelompok besar, ada kelompok muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian ada kejuruan. Di struktur kurikulum SMKPK ini ada 2 kelompok besar, yaitu muatan umum A, ini kelompok mapel yang membentuk, nanti diharapkan ya, membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga NKRI, dan dunia. Kemudian yang kelompok B, ini muatan kejuruan, ini mata-mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Dan ada satu kelompok sendiri yaitu kelompok kokurikuler. Ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini. Ya, nah ini mata pelajarannya. Yang di kelompok umum, ini ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, dan seni. Nah, Bapak Ibu, ini jam adalah jam per tahun. Jam per tahun. Artinya nanti di jam ini, satuan pendidikan sekolah ini diberi kewenangan untuk mengatur jam-jam ini. Terutama masalah jadwal pembelajarannya. Kelompok umum, kemudian yang B kelompok kejuruan. Nah,
Kelompok kejuruan ada 8 ya. Ada matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian ada kejuruan. Yang kejuruan ini ada dasar program keahlian, kemudian ada konsentrasi atau mapel kejuruan 1, 2, dan seterusnya. Tergantung kondisi. Kemudian juga ada proyek kreatif dan kewirausahaan, praktek kerja lapangan, dan mata pelajaran pilihan. Kemudian ada muatan lokal. Dan nanti di kelompok C, ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, kalau kita bicara kejuruan, ini kalau sebelumnya sempat kita beredar ya, ini dulu kita menjumpai sebelum disahkan, itu ada matematika terapan, bahasa Inggris terapan. Ya. Nah, sekarang di sini total matematik, bahasa Inggris, informatika ini masuk kelompok kejuruan. Dan di pembelajaran yang baru ini, ya ini memang diusahakan bisa tuntas ya, bisa tuntas. Nah, kemudian dari mapel-mapel ini, matematik, bahasa Inggris, ya ini memang sudah terintegrasi di kejuruan. Terintegrasi di sini ada 2 pengertian. Nah, pengertian pertama, matematika bahasa Inggris ini bisa langsung terintegrasi menjadi satu dalam proses pembelajaran. Contohnya, misalkan ada pelajaran proyek kreatif ya. Di sini jamnya 5 jam. Ya. Nah ini ketika 5 jam per minggu ini, ya misalkan ini pekerjaan nggak selesai. Nah, kalau kemarin digambarkan ya kalau di Boga itu, ketika jamnya itu 4 jam, itu kemudian praktek masak belum selesai, ini kalau berhenti kan ya kacau lah. Ya. Maka nanti matematika atau bahasa Inggris ini bisa terintegrasi masuk di situ jadi satu. Jadi yang tadi jadwalnya 4 jam ditambah miliknya bahasa Inggris misalkan 3 jam menjadi 7 jam. Tapi di situ langsung masuk di situ. Guru Inggris ya ikut jadi satu di situ. Nah, mungkin saja ya setelah praktek kemudian ada presentasi. Nah, presentasi ini bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu pengertian terintegrasi pertama. Pengertian yang kedua, ya di sini bahwa secara kontekstual bahasa Inggris matematik ini adalah disesuaikan dengan kondisi di kejuruan tersebut. Nah, misalkan bahasa Inggris yang di otomasi industri, nah itu yang dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan otomasi industri, termasuk matematikanya. Nah, itulah pengertian terintegrasi, ada 2 hal seperti itu. Nah, dan memang di sini ini disarankan, diutamakan ini pembelajaran blok terutama yang kejuruan. Dan memang ini karena kejuruan diutamakan ya. Jadi seperti tadi, misalkan ada mapel yang dibuat blok, ya, dibuat blok, kemudian otomatis dengan adanya blok itu mapel yang lain jamnya belum ada waktunya. Maka nanti setelah blok kejuruan ini selesai, ini kemudian diisi oleh mapel yang lain. Nah, jadi ini memang ini satuan pendidikan kita ini diberi banyak keleluasaan ya. Nah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kembali ke tadi kalau kita mengenai tadi program,
program sekarang yang dulu banyak kompetensi keahlian menjadi hanya diwadahi di yang dimunculkan sekarang ada program keahlian. Nanti Bapak Ibu atau sekolah kita kalau ingin mengadakan satu program keahlian tapi beberapa konsentrasi. Nah, yang mungkin memungkinkan saat ini ya, program keahlian elektronika. Nah, kemudian juga karena sekarang sudah ada 2 paling enggak, ini ada konsentrasi TEDK dan konsentrasi TOI. Nah, nanti mapelnya di sini akan berbeda-beda. Ya. Yang konsentrasi TOI tentu saja nanti mapel kejuruannya yang mendukung di TOI. Yang konsentrasi TEDK nanti mapel kejuruannya di sini sesuai dengan yang mendukung TEDK. Seperti itu. Nah, kemudian ada proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini memang ini nanti diharapkan dari ini, implementasi dari ini akan menghasilkan produk, ya, produk yang bernilai ekonomis. Nah, jadi perwujudan dari kompetensi yang dipelajari nanti akan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Nah, sesuatu yang baru Bapak Ibu, ini adalah praktek kerja lapangan atau PKL. Kalau dulu PKL ini adalah model, salah satu model pembelajaran, tapi sekarang menjadi mata pelajaran praktek kerja lapangan. Ini mata pelajaran. Nah, yang di dalamnya nanti akan ada perencanaan, ya kan? Ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada ada monitoring, termasuk ada penilaian. Nah, syukur-syukur diharapkan kalau bisa dilaksanakan di semester 6, jadi sebulannya sudah mempelajari kompetensi mata pelajaran, ya, baik itu umum maupun kejuruan, kemudian dilanjutkan PKL di semester 6, kalau bisa full, kemudian diakhiri oleh ujian, ya, uji kompetensi, LSP misalkan, ini menjadi sesuatu yang sempurna. Itu kalau memungkinkan. Meskipun di sini di semester 6 Bapak Ibu, ya. Tetapi bahwa karena kondisi PKL ini bisa dibuat blok lintas tahun. Nah, misalkan dari sekian ini diparuh, ya, separuh di semester 6, separuh di semester 5, ini juga boleh. Nah, ini kita diberi kewenangan seperti itu. Tapi kalau bisa tadi utuh dilaksanakan di semester 6, kemudian diakhiri dengan uji kompetensi, itu akan lebih bagus lagi. Nah. Kemudian ada mata pelajaran pilihan. Nah, ini mengacu ke alumni SMK ya. Alumni SMK itu kan BMB ya, Bapak Ibu ya. BMB bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Ini sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan ini. Ini kita pernah melihat sendiri di SMK yang lain ya, yang sudah menerapkan seperti ini. Yang melanjutkan mungkin ada tambahan yang lain. Yang bekerja juga demikian. Nah, yang wirausaha juga demikian. Nah, kemudian ini hal yang baru ya. Ini ada kelompok C, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, yang ini ada di kelas 1, 2, dan 3. Nah, ini ini adalah co-kurikuler. Nah, ini nanti adalah berupa proyek Bapak Ibu, proyek. Ya. Dan nanti ada materi tersendiri akan dibahas. Nanti ada proyeknya itu ada proyek wajib dan proyek pilihan. Yang mana itu sudah disiapkan dari sementara ini dari kementerian, dari direktorat. Ya. Ini di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga. Nah, ini kita Satuan Pendidikan. Ini kalau kita ada kebijakan, misalkan ya ada guru-guru yang jamnya kurang, kemudian nanti nggak memenuhi sertifikasi, ini bisa ditambahkan oleh
ini proyek penguatan profil pelajar ngampu ini. Nah, dan ini tidak boleh dipotong-potong, digabungkan di atasnya nggak boleh. Nah, jadi TIP ini berjalan sendiri dan ini berupa proyek ya. Nah, oh ya termasuk ini ya Bapak Ibu ya. Yang atas nomor 4 ini sesuatu yang baru juga. Ini proyek ilmu pengetahuan alam dan IMPAS. Nanti juga akan dibahas. Nah, ini gabungan dari pengetahuan alam dan ilmu sosial. Di sini di kita sekolah kita nanti di sini akan diajar bareng-bareng di sini guru-guru kimia, kimia adaptif, kimia umum, dan juga Bapak Ibu guru fisika. Ya, akan bersatu di sini nih. Kalau memungkinkan ada dari IPS yang ingin di sini juga boleh. Ya. Cuma karena kondisi di kita ya, kondisi jam, ya mungkin sementara ini fisika dan kimia. Nah, jadi ini sangat teknis dan nanti akan kita laksanakan. Bahkan karena ini segera dilaksanakan, lah ini kita akan langsung mengimplementasikan seperti ini. Nah, termasuk kemarin untuk pengajar ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dan budaya kerja, ini bisa semua guru. Idealnya sih tergantung topiknya, tapi semua guru bisa di sini. Nah, kemarin juga banyak yang tanya, bagaimana masalah linearitasnya. Nah, ini antara Dirjen di GTK dan juga Dirjen Vokasi ya, kemarin akan segera membahas seperti ini. Nah, kemarin juga ada info memang linearitas di SMKPK ini akan segera dituntaskan dan memang sudah diusahakan bahwa dengan penerapan SMKPK ini tidak ada guru yang dirugikan. Nah, itu sudah terus disampaikan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Semua bisa diatasi. Nah, ini struktur kurikulum. Nah, ini sesuatu yang wah, ini akan kita terapkan dan memang sesuatu yang baru ya. Nah, apalagi termasuk ini ya. Kalau termasuk ini model pembelajaran yang baru seperti ini. Ya, termasuk mungkin tambahan Bapak Ibu ya. Salah satu model pembelajaran baru ya, terutama di kelas 10 ya. Di kelas 10 ini tahapannya ini terutama adalah penumbuhan passion dulu. Penumbuhan passion, kemudian daya tarik siswa terhadap program keahlian yang dipilih ya. Itu. Jadi materi pembelajaran di kelas 10 ini bagaimana kita usaha menumbuhkan passion. Jadi terutama di soft skill dulu. Nah, kalau kemarin Pak Dirjen menyampaikan maksimum untuk hard skill-nya itu di semester 1 kelas 10 itu hanya 25%. Nah, jadi betul-betul kita tunjukkan ke anak ya, anak bahwa ketika mulai program keahlian tertentu itu diharapkan timbul gairah minat. Ya. Caranya gimana caranya? Untuk menumbuhkan passion atau gairah atau ketarikan itu anak-anak diajak ya bahwa kita belajar ini nanti akan jadi seperti ini. Nah, peluangnya seperti ini. Kalau peluang usaha seperti ini. Nah, termasuk selain kita tunjukkan ini dimungkinkan anak dibawa ke industri. Kemudian dimungkinkan pula kita mendatangkan alumni yang sudah berhasil. Nah, jadi diharapkan. Nah, ketika kita ajak ke tempat di industri misalkan, ya, kita akan menyaksikan bagaimana prosesnya ada di sana. Nah, ketika sudah menyaksikan proses seperti itu, kemudian ketika sudah menyaksikan alumni sudah berhasil, nah, maka akhirnya dia ya diharapkan tumbuh passion-nya. Nah, ketika sudah tumbuh passion-nya, sudah ada motivasi,
sehingga belajar ini sudah tumbuh motivasi yang tinggi. Nah, seperti itu. Ini yang memang sesuatu yang baru. Ini struktur kurikulum. Nah, ini penjelasan struktur kurikulum ya. Nah, ini ada centang 1, ini diikuti oleh semua peserta didik ya. Ada centang 2, proporsi jam disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau yang ketiga ini maksimal 2 jam. Dan yang ada bintang 4 dilaksanakan dalam sistem blok sebagai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ya. Tadi ya udah ini kira. Ya. Nah ini tadi ya. Nih. Mapel pilihan dipilih oleh peserta didik berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri, baik untuk wirausaha, bekerja pada bidangnya maupun melanjutkan pendidikan. Kemudian yang tadi ya, kembali dulu ke atas ya, bahwa mapel PKK ini merupakan wahana pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, bukan proyek ya, proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Nah ini. Dan tadi sesuatu yang baru adalah PKL. Jadi PKL merupakan mapel sekarang, mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok, direncanakan pelaksanaannya di kelas 12 selama 6 bulan. Nah, ini kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ini bisa dilaksanakan di semester sebelumnya atau di split semester 6 dan juga semester 5, semester 4 misalkan, ini dipersilahkan. Jadi PKL ini sebagai wahana pembelajaran di dunia kerja untuk meningkatkan penguasaan kompetensi teknis atau hard skill sesuai dengan konsentrasi keahlian serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja atau soft skill. Ini capaian pembelajaran ya. Nanti ini ada pembahasan tersendiri ya. Nah, paling ada ini nanti seperti ini, tapi nanti ini ada pembahasan sendiri. Saya kira itu Pak Kamto yang terkait dengan kerangka dasar kurikulum SMK PK. Mungkin ada pertanyaan, masukan dari teman-teman. Nah, monggo. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Toto. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kita jawab dulu chat yang ada di ini dari kita bacakan. Yang pertama dari Bu Juliana. Ini menanyakan kurang keras Pak. Dari Ibu Irana ini menanyakan apa untuk kompetensi ajar. Kalau tidak salah capaian pembelajaran, alur dan modul pembelajaran sudah disiapkan oleh pemerintah. Maaf, suaranya kurang keras Pak. Pak Suaranya belum keluar, terdengar dari belum suaranya kurang jelas. keras. Oke, sudah. Sampun ya? Ya, sudah. Ya, kita ulangi ya. Dari Ibu Juliana ini menyampaikan, ini kalau tidak salah capaian pembelajaran, alur dan modul pembelajaran sudah disiapkan oleh pemerintah. Jika demikian, bagaimana bisa sesuai dengan karakter peserta didik? Karena peserta didik di Jakarta
beda dengan yang di Jogja. Lalu yang kedua Pak, ini dari juga dari Pak Agus, Bapak Fajar Agustia. Ini seberapa besar peran guru muatan lokal dalam menyusun kurikulum operasional ini? Lalu dari Pak Darmawan ini sudah menyampaikan bahwa jurusan yang dipilih itu jurusan DPIB saja. Untuk jurusan KGSP sudah hilang, dan ini sudah dikonsultasikan ke orang tua wali. Lalu ada juga ini dari Pak Fajar Otomotif. Tiga dulu, Pak. Oh, tiga dulu ya? Monggo Pak Rata. Yang pertama dari Bu Yuli ya. Ya, Bu Yuli. Yang pertama dari Bu Yuli. Bu Yuli Srihartati. Bu Juliana Sri Wahyundari. Oh, Bu Sri Wahyundari ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi memang di penjelasan itu modul disiapkan oleh pusat ya. Pertanyaannya apakah itu akan bisa sesuai dengan karakter sekolah masing-masing ya? Intinya itu ya. Bapak Ibu, jadi memang modul pada BIMTEK kemarin itu akan disiapkan oleh pemerintah pusat ya. Tetapi juga ada penjelasan dan memang saat ini itu modul-modul itu belum semuanya dibuat. Nah, belum semuanya dibuat. Itu mungkin nanti sebagian diserahkan juga ke guru. Ya. Nah. Jadi lupa ya. Oh ya, modul kalau saya ingat tadi ya. Jadi bahwa memang ada penjelasan modul dibuat termasuk kurikulum ya, itu dari pusat. Itu sekedar contoh ya. Sekedar contoh. Diharapkan dengan contoh itu bisa menginspirasi kepada guru untuk mengembangkan sendiri. Nah, termasuk ketika saya BIMTEK kemarin itu juga menyusun mapel masing-masing. Memang belum ada. Dan memang istilahnya bukan harga mati. Memang ada penjelasan akan dibuatkan dari pusat, tetapi di situ ada kata-kata contoh, diharapkan bisa menginspirasi kepada guru. Artinya apa? Artinya memang sekolah diberi kewenangan untuk menyusun modul sendiri. Nah, dan penjelasan terakhir sosialisasi kemarin bahwa Kementerian Dirjen di sini bersama dengan pemerintah provinsi Dikpura akan mengadakan semacam workshop untuk mengembangkan perangkat ajar ini. Gitu Pak Kamto. Jadi artinya memang ada peluang sekali sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi memang modul dari pusat itu bukan harga mati, tapi diharapkan kalau mau diterapkan boleh digunakan, tapi diharapkan itu hanya menginspirasi kepada guru-guru, atau mungkin digunakan kemudian ada inovasi, dipersilahkan. Jadi itu. Jadi tetap bisa sesuai dengan karakter kita, ya, karakter sekolah masing-masing. Dan yang kedua, yang Pak Agus ya. Pak Darmawan. Oh ya, Pak Darmawan, ya ini ya alhamdulillah sudah di sana sudah menentukan memilih DPIB ya Pak ya. Nah, jadi sampun ya. Pak sudah ini juga apa ke orang tua ya betul. Setuju 97% Pak, karena ada satu itu masih bingung. Tapi iya, kalau satu kan nggak apa-apa toh. Jadi memang mekanisme seperti itu ya. Tentu saja di Pak Darmawan ketika memilih ini diharapkan ketika sudah memilih DPIB, pertimbangan yang paling utama selain SDM yang ada, pertimbangan yang paling utama adalah pasar. Nah, kalau peluang kerja memang bagus silahkan.
memilih di situ dan nanti ditunjang SDM dan Sarpras yang ada. Nah, dan karena di sekolah kita ini sudah berlangsung, sudah kemarin terlanjur menerapkan kurikulum yang lama, tentu saja betul di Pak Darmawan. Akhirnya harus komunikasi dengan orang tua. Nah, sehingga konsekuensinya kalau memang mungkin tadi ada 97%, yang 3% ini misalkan nggak cocok betul ya, nah, kalau mau ganti yang lain ya kita memang harus mempersilahkan. Nah, syukur-syukur bisa kita tumbuhkan nanti ya, kembali ke passion tadi, karena mungkin di awal belum tertarik. Begitu kita tunjukkan peluang-peluang yang ada, alumni yang sudah sukses, tumbuh passionnya. Akhirnya tadi yang 3% tidak memilih tadi atau ragu-ragu, bisa tumbuh passionnya. Mantap di BPIB. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi langkah Pak Darmawan ini sudah pas dan nanti memang harus diikuti oleh kompetensi keahlian lain yang kena imbas dari penerapan kurikulum yang baru ini. Gitu, Pak. Ada lagi? Matur nuwun sangat Pak Roto yang sudah menjelaskan secara gamblang dari Sindari. Untuk yang selanjutnya ini ada penjelasan Pak Roto untuk struktur kurikulum yang baru ini apakah hanya sampai kelas 12? Artinya Suara. Oh iya. Saya lanjutkan lagi. Untuk kurikulum yang baru ini, apakah berimbas pada tunjangan profesi guru atau sertifikasi? Itu diberlakukan integrasi mulai kapan di data Dapodik. Lalu Bu Nani juga bertanya, untuk kurikulum PK ini hanya sampai kelas 12, berarti tidak sampai kelas 13. Yang ketiga, Pak, untuk muatan lokal atau biar nanti tidak kelewatan, dulu aja dulu. Oh iya, monggo. Ya. Yang dari Pak Fajar dulu, yang dari Pak? yang Pak Fajar Otomotif. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Mas Fajar pertanyaannya. Jadi yang pertama, bahwa kurikulum di SMKPK memang hanya sampai kelas 12. Nah, ini yang membuat kita dan juga teman-teman ex STM Pembangunan ini kemudian ya terusik istilahnya. Nah, dan ini sudah saya sampaikan juga ketika saya BIMTEK dan kemarin ketika Pak Dirjen itu sosialisasi, saya bertanya itu dan langsung direspon. Nah, langsung direspon. Pokoknya istilahnya SMK ini hanya dikembangkan programnya 3 tahun. Kalau kemarin ada argumen, ada pernyataan bahwa SMK 4 tahun ini banyak disukai industri. Nah, itu maka SMK 3 tahun ini kita garap bagaimana ibaratnya kita 3 tahun tapi bisa menghasilkan tamatan yang mempunyai soft skill, kemudian hard skill sama dengan yang program 4 tahun. Nah, istilahnya masa 3 tahun hasilnya sama dengan masa 4 tahun. Nah, jadi tetap dari pusat sementara 3 tahun. Nah, kemudian terkait dengan sertifikasi, ini kemarin Pak Dirjen, Pak yang kurikulum, termasuk Pak Sulipan juga ya, ini memastikan menjaga bahwa tidak ada guru yang dirugikan. Jadi termasuk linearitas, ini akan segera ditindaklanjuti Dirjen Vokasi dan Dirjen GTK, dan kemarin ada informasi memang ini sudah langsung ditindaklanjuti. Nah, jadi dijamin kemarin pas sosialisasi ya, ini tidak ada guru yang dirugikan terkait dengan penerapan SMKPK ini. Dan SMKPK ini diterapkan sementara di kelas 10 saja. Jadi kelas 11, 12, dan mungkin saja 13, ini di Dapodik masih ada. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Nah.
Maaf Pak, tambah dikit Pak. Termasuk nanti kalau ada guru-guru yang kekurangan jam, ini bisa ditambah di materi penguatan karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, Pak. Terima kasih. Terakhir yang pertanyaan dari chat ini, apakah untuk muatan lokal itu mapel bahasa Jawa atau dengan mapel lain masih ada Pak Roto? Ya. Untuk muatan lokal ini kita masih menerapkan mata pelajaran bahasa Jawa sesuai dengan Pergub. Jadi Pergub tetap berlangsung. Kemudian kalau mata pelajaran pilihan itu diharapkan bisa tadi mendukung 3 kondisi lulusan kita, BMB tadi. Mau bekerja, melanjutkan, apa wirausaha. Itu mapel pilihan mendukung 3 hal tersebut. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Roto. Bapak Ibu yang hormati, perlu digarisbawahi bahwa tadi yang sudah dijelaskan, intinya tidak ada guru yang dirugikan. Itu kita nyicil ayam semuanya. Ya. Jadi, apakah nanti terintegrasi dengan Dapodik, dengan sertifikasi, yang jelas tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum ini tidak ada guru yang dirugikan. Itu pokoknya penjelasan dari Dirjen seperti itu. Nah. Demikian Bapak Ibu serta IHT yang hormati, untuk sesi tanya jawab yang di chat kita tutup, lalu kita lanjutkan sesi yang tanya jawab yang kedua. Mungkin dari Bapak Ibu guru mau menanyakan, silakan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Menawi ada, monggo, silakan mengajukan pertanyaan atau ada sesuatu yang masih mengganjal dengan akan diberlakukannya kurikulum K21 ini yang dimulai dengan kelas 10. Oh iya. Oke, ini ada chat juga dari Pak Toto Wisnu dengan Pak Roto. Bagaimana dengan kurikulum kelas industri yang berbeda dengan kurikulum SMK PK? Ngatan Pak Roto, monggo. Ya. Jadi kurikulum kelas industri ini tetap berjalan, tetapi juga ya tetap menyesuaikan dengan kurikulum SMK PK ini. Begitu Pak Toto nih untuk jawaban yang disampaikan. Nanti materi-materinya kan di struktur Pak ya. Jadi materi-materinya, maaf ya. Nah, nanti materi yang kelas industri ya. Nah, nanti di kejuruan sini, ini masuk di sini, kita bisa mengatur di sini. Cuman saja karena programnya 3 tahun, dari materi-materi industri itu akan dikemas dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Nah, begitu Pak. Nanti Pak Toto, semoga terpuaskan untuk jawaban dari Pak Roto dan untuk jurusan kelas industri, untuk kelas industri tetap eksis. Ini ada yang belum terjawab tadi Pak Roto, yang dari dari Bapak Fajar Agustia ini. Seberapa besar peran guru muatan lokal dalam menyusun kurikulum operasional ini? Ya. Pak. Baik, Pak. Jadi seberapa besar guru mapel muatan lokal
ini berperan dalam penyusunan kurikulum operasional. Jadi Pak Fajar, ini seperti biasanya, ini tetap mempunyai peran yang penting karena muatan lokal ini masuk di mata pelajaran di struktur kurikulum, berarti Pak Fajar dan kawan-kawan juga harus menyiapkan, terutama menyangkut perangkat ajarnya, nah, termasuk CP-nya, nah, capaian pembelajaran, berarti mungkin nanti menyusun ya melalui MGMP di tingkat sekolah maupun juga melalui MGMP di tingkat provinsi. Jadi perannya cukup besar ini malahnya, karena tentu saja banyak menyiapkan sendiri bersama tim. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Makasih Pak Fajar Agus. Lalu ini ada dari Bu Sri Rahayu Sulawati yang menanyakan untuk pengampu mapel kejuruan kelas 10 akan ada perubahan. Ngeten Pak Roto. Ya. Kalau bicara kita mapel kejuruan, bahwa di kelas 10 ini adalah dasar-dasar program keahlian. Nah, itu untuk pengampunya tentu saja ini tergantung dari satuan pendidikan. Artinya di sini adalah di program keahlian. Kalau kemarin itu di kompetensi keahlian, nah nanti di program keahlian ini yang akan mengatur, Pak. Jadi siapa-siapa yang akan mengampu ya akan diatur oleh program keahlian. Tapi karena ini masa transisi, ya masih mungkin ya KPK yang kemarin. Ya. Mengatem ya, Bu Sri Rahayu untuk jawaban dari Pak Roto. Ya. Intinya kemarin untuk tim teaching masih nggak disinggung, artinya nggak dibahas. Berarti masih dimungkinkan masih berlangsung seperti kemarin. Ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mengajukan pertanyaan lagi pada Pak Roto. Sumonggo, masih ada waktu 5 menit. Ada lagi, siap. Ini ada cat lagi ini. Untuk dari Pak Fajar Otomotif ini. Untuk timeline atau kerangka waktu, kapan kurikulum SMK ini diterapkan? Di semester dasar ini atau semester genap? Ya. Timeline dari implementasi dari kurikulum ini ya tahun ajaran ini. Makanya di keputusan Menteri itu tertulis ditetapkan itu 9 Juli. Nah, hanya saja karena kita di bawah binaan dari Dikporap, ya kita ngikut. Tapi dari pusat sudah dipastikan dimulai tahun ajaran ini. Nah, ini di tingkat provinsi di Dikpora, kemarin baru ada pertemuan Kepala Bidang Dikmen dengan beberapa pengawas yang mengikuti BIMTEK Komite Pembelajar. Nah, jadi yang jelas ya mesti kita melaksanakan. Cuman istilahnya gong dari provinsi ini belum bunyi, tapi dari pusat sudah dan terus berlangsung dan sudah dorong ke provinsi, termasuk edaran kemarin provinsi supaya mengadakan BIMTEK implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Lah, artinya memang sudah seperti itu. Jadi dari pusat sudah melaksanakan untuk tahun ajaran ini. Begitu, Pak. Ngeten nggih, Pak Fajar. Ada lagi ini pertanyaan dari Ibu Tri Danrawati. Ini menanyakan, mohon diberi gambaran antara capaian pembelajaran dan perangkat ajar. Antara capaian pembelajaran dan perangkat ajar. Dan Pak Roto. Oke. Itu maaf Pak, nanti itu akan disampaikan materi tersendiri. Oh, okay. Jadi CP dan
perangkat ajar akan disampaikan tersendiri. Khusus, nanti ada jam khusus. Oh, iya. Ngaten nggih, Bu Danto. Demikian Bapak Ibu Guru serta IAT yang kami hormati. Mungkin ada pertanyaan yang langsung. Monggo, silakan. Yang keluar ya. Sekarang udah dirasa cukup Bapak Ibu, setidaknya dengan materi ini Bapak Ibu KPK ini tentu saja akan segera nindaklanjuti, kemudian menentukan. Pak Isnanto, monggo Pak Isnanto, Pak Isnanto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya, jadi ini kan kelas 1 kemarin kita sudah menggunakan kurikulumnya 13. Nanti akan kurikulum yang WK ini akan dilaksanakan mulai kapan untuk kelas 1-nya, kelas 10. Terima kasih, Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Is. Ya. Jadi memang kurikulum 2013 baru kita ambil pengesahannya minggu yang lalu. Tetapi ya kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, karena kita ini di tingkat basic, ini sudah ada kepastian dari kementerian bahwa kurikulum SMKPK ini dimulai tahun pelajaran ini, Pak Is. Jadi kita akan segera menyusun kurikulum yang baru ini, termasuk mungkin yang pertama, karena sudah ada struktur kurikulum ini, Pak Is menyusun jadwal untuk kurikulum yang baru untuk kelas 10. Begitu Pak Is. Nggak, memang ini sesuatu tidak nyaman. Oke, maksudnya kan gini, untuk yang selama ini saya kan ngajar di kelas 10, gambar teknik. Tapi nanti di kalau ini mau diberlakukan kan gambar teknik hilang. Sehingga nanti minggu depan itu saya masih memberi materi gambar teknik, tidak, maksud saya gitu. Kalau akan mulai minggu depan, berarti kan minggu depan kita sudah menggunakan jadwal yang terbaru, maksudnya gitu. Iya. Jadi memang seperti itu. Begitu nanti habis IHT ini kita rapat khusus, nanti langsung berubah ke materi-materi atau mapel SMKPK. Jadi untuk kita di kelas 10 hanya mapel dasar program kejuruan. Jadi hanya 6 jam. Sudah nggak ada itu. Yang minggu depan kita sudah mulai yang mapel dasar-dasar ke program kejuruan. Nah ini tinggal nanti kan Pak. Nanti kita komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah karena kemarin ini Pak Kepala Dinas ini baru belum ngetok Pak. Tapi nunggu masukan dari Bu Kabid. Maksud saya kan nanti supaya jangan saling nunggu, maksudnya apa? Kalau saya sebagai ngajar saya udah berangkat serah diulang sehingga nggak tak kasih materi, sementara anak juga belum ada sehingga nanti anak kan kacau gitu loh maksudnya. Kalau udah ada kepastian bahwa memang nanti tinggal yang PK ini, berarti nanti kan kita langsung bisa minggu depan kita mulai misalkan ya, atau mungkin setelah IHT, sehingga saya masih menyiapkan untuk yang materi sampai dengan tanggal sekian misalkan gitu. Maksudnya gitu. Oke, terima kasih. Baik, berarti dari sekolah ini menyampaikan Bapak Ibu KPK khususnya, silahkan sekarang langsung proses berubah ke jadwal yang baru. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ais. Mengatakan Bapak Ibu guru yang hormati, dan mohon maaf untuk mungkin ada ketidaknyamanan Pak dalam pergantian kurikulum ini di tengah jalan mungkin. Jadi ke depan nanti monggo nanti kita untuk mensikapi yang perubahan kurikulum ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru sebelum acara ini kita akhiri. Oke, kita buka dua lagi ya. Pertanyaan untuk Bapak Ibu guru yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Cukup, ya. Oke. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian pemaparan untuk kerangka kurikulum dan sosialisasi untuk pelaksanaan K21 di SMK Negeri 2 Depok.
Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum acara kita akhiri, ini dari monggo ini sejenak kita berdoa untuk teman kita yang telah mendahului kita. Ini berita Lalayum yang kita terima baru kemarin, yaitu saudara teman kita Bapak Wiwakso Herjanto. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga masih bertanya, juga ada yang belum mengenal. Beliau ini adalah guru PKN SMK Negeri 2 Depok. Beliau bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 2 Depok. Ini di bulan Januari 2020. Demikian ya, sedikit untuk beliau Pak Wiwakso Herjanto. Untuk itu kami mohon Bapak Yaris untuk memimpin doa untuk beliau Bapak Wiwakso Herjanto. Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahannya dan menerima amal ibadahnya serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Monggo Pak Yaris, waktu dan tempat kami serahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, Guru, semuanya keluarga besar SMKN 2 Depok. Apa yang telah disampaikan Pak Sukamto mari kita laksanakan bersama-sama dengan niat tulus, niat ikhlas, khususnya kita mendoakan kepada almarhum Bapak Wiwakso Herjanto tadi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan husnul khotimah dan segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita juga mendoakan kepada beberapa keluarga kita, baik dari guru maupun karyawan, atau mungkin dari siswa yang kita tidak tahu, ada yang sakit. Mari juga kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat kembali. Dan khusus juga nanti kita doakan kepada Ibu Ratna Yunitasari juga sedang sakit. Ibu Ratri Budiwati juga sedang sakit. Dan juga Bapak Kodrat Sabto Wibowo juga sedang sakit. Mari kesempatan ini kita gunakan untuk bersama-sama berdoa. Kita awali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judai wassail asqam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu
dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Bismillah, ya Allah, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan sebab namanya tidak ada suatu pun di bumi ini maupun di langit yang dapat membahayakan, mendatangkan mudarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal nikmati wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sahai wa abwabas salamah wa abal afiyah wa abal jannati. Allahumma afina min kulli bala' wad dunya wa adzabil akhir washrif ana bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyil karim syaratul adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkatan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat, dan pintu surga, ya Allah. Jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat. Dengan hal yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Suci Tuhanmu, Tuhan keagungan dan segala yang mereka sifatkan. Ya Allah, semoga tercurah kepada para Rasul, segala puji bagi Allah, Tuhan segala. Allahumma ghfir Wiyaksa Herjanto, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu. Waksilhu bima iwassaldi wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyad minad danas wa abdilhu daron khairin min darihi wa ahlan khairin min ahli wa qih fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrina ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa la bi rahmatika ayyarhamar rahimin. Allahumma ahil ba'sa Rabbana si iswi Ratna Yunitasari, iswi Ratna Budiwati, iswi Kodrat Sabto Witoto, antasa fi'ila sifa'a illa sifa'uka sifa'ula yughadiru saqoma. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wal ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi khalqi Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Pak Yaris yang sudah memimpin untuk doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta YT yang kami hormati, kami ingatkan lagi setelah nanti acara kita tutup, silakan Bapak Ibu guru untuk melanjutkan lagi ke LMS, berjuang untuk mendapatkan centang biru. Dan perlu ketahui bahwa untuk hari Sabtu nanti LMS tetap buka nih Bapak Ibu nih. Monggo sinambi
samangke weekend sinambi momong putu sinambi goes LMS tetap dipun bika soho daftar hadir dipun isi. Bapak Ibu peserta hadirin yang kami hormati, di penghujung terakhir acara yaitu penutup, marilah untuk agama yang beragama Islam kita tutup dengan bacaan hamdalah dan yang beragama lain dipersilahkan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru peserta hadirin yang kami hormati, tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan sesi presentasi hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada pertanyaan dan masukan, boleh kita sharing lagi. Makatan Bapak Ibu yang hormati, SMK Biasa, standby jaya jaya jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.